Syarat kan sampai maksimal berapa Pak Rahmat? 22. 22. Ketika itu sudah lewat bulan ya, Iya, Pak Rahmat? Sehingga tidak mendaftar ya, lagi. jadi belum lagi. Cukuplah 7 kali ya, Ya, cukup. tapi belum berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentunya tiada kata yang paling indah serta paling mulia kita ucapkan hanyalah memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kekuatan baik secara lahir maupun secara batin, sehingga kita bersama-sama lagi melakukan satu aktivitas, tentunya aktivitas yang mulia. Tentu saja ketika kita berada di dalam negeri, tentu juga melaksanakan aktivitas sebagaimana profesi kita masing-masing. Dan tentunya bagi saudara-saudaraku yang sementara melakukan perjalanan, ya, terutama yang tentunya melakukan perjalanan ibadah haji, karena ini adalah momen ibadah haji, tentunya saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Baik para pemirsa sekalian, tentu salah satu channel YouTube kita ini selalu berbicara tentang kejadian-kejadian komunikasi atau fenomena-fenomena komunikasi. Tentu saja fenomena-fenomena itu bisa dibahasakan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang terinspirasi, sehingga kita membuat teredukasi bagi yang menontonnya. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih sudah menonton channel YouTube kita ini, Mr. Koronisi, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, sekedar saya informasikan atau sampaikan kepada pemirsa bahwa saat ini saya berada di Mekah Al-Mukarramah ya. Tentu saja ikut dalam satu rombongan jemaah calon haji, yaitu embarkasi Hasanuddin Makassar yang tergolong dalam kloter 4, yaitu Kabupaten Sinjai dan Makassar. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena samping melakukan kita ibadah haji ini, alhamdulillah sempat juga kita menyaksikan ya fenomena-fenomena komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, tentunya pada kesempatan ini kita tetap berbicara tentang persoalan-persoalan komunikasi. Ya, nanti pada kesempatan ini hadir narasumber saya, yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Ya, betul. Oh ya, benar Pak namanya ya, Pak. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat ya, sekarang saya berada di channel ini dan tentunya bicara-bicara dengan Pak Rahmat ya, terkait dengan tentunya persoalan-persoalan komunikasi ya. Baik Pak Rahmat, Pak Rahmat juga ikut di rombongan jemaah calon haji ya? Iya, betul. Oh iya Pak Rahmat ya. Di rombongan berapa Pak Rahmat? Rombongan 7. Oh rombongan 7 ya. Itu embarkasi Hasanuddin ya? Ya, Makassar. Oh Makassar Pak Rahmat ya. Sulawesi Selatan ya. Baik Pak Rahmat. Ada hal-hal yang menarik ya kepada pemirsa sekalian. Kenapa sampai Pak Rahmat saya undang hadir di channel YouTube kita ini Pak Rahmat? Ini pertama kali ya para pemirsa sekalian, saya ketemu beliau ini Pak Rahmat. Pertama kali saya ketemu beliau, saya melihat dia punya kostum beliau ini ada tertulis polisi di jaketnya barangkali itu Pak Rahmat ya. Betul. Ya. Iya, ketika saya melihat di jaketnya Pak Rahmat ini ada tentunya atribut-atribut polisi, saya sudah yakin Pak Rahmat Ya. bahwa Pak Rahmat ini setidaknya anggota dari kepolisian.
ataupun kalau umur sudah sedikit lewat-lewat, ini beliau pasti purnawirawan. Itu yang ada di memori saya, Pak Rahmat. Tapi Pak Rahmat merasakan itu dengan saya waktu itu, waktu pertama kali ketemu. Tidak, biasa-biasa saja. Biasa saja. Oh, biasa-biasa saja. Iya. Baik para pemirsa sekalian. Namun berikutnya ya, saya jumpa lagi dengan Pak Rahmat ini, beliau. Ya, tentulah anggaplah pertemuan-pertemuan berikut. Hendak tahu minggu atau bulan kemudian saya ketemu lagi dengan beliau. Yang membuat lagi saya ada sesuatu pertanyaan itu karena beliau ini bukan lagi jaket polisi yang dia pakai. Iya. Iya, tapi beliau pakai lagi jaket tentara. Iya, betul. Iya. Sehingga prediksi saya tadi bahwa beliau adalah mungkin seorang anggota atau seorang purnawirawan dari kepolisian, rupanya timbul tanda tanya kembali. Ini beliau pakai jaket tentara lagi. Iya. Jadi saya Pak Rahmat waktu itu timbul dua pertanyaan. Iya. Apakah Pak Rahmat ini seorang anggota dari kepolisian atau ABRI? Ya tentara ya, kira-kira begitu Pak Rahmat. Ya. Tapi saya tentunya tidak sampaikan ke Pak Rahmat. Ya, saya hanya lihat-lihat saja karena saya lihat dari body ya, memang beliau sudah pas ya sebagai seorang anggota beliau. Ya, alhasil ya para pemirsa sekalian, saya jumpa lagi dengan beliau Pak Rahmat ini. Rupanya yang ketiga kalinya saya jumpa dengan beliau lagi pakai jaket. Iya. Tapi jaketnya jaket Brimob. Iya. Dia jaketnya jaket Brimob lagi. Saya ini kemudian tentu timbul pertanyaan yang ketiga kalinya. Ini Pak Rahmat ini seorang anggota kepolisian atau seorang anggota tentara atau seorang anggota Brimob? Ya tentunya kalau dia sudah lewat umur berarti purnawirawan ya, purnawirawan kepolisian kah, purnawirawan tentara kah, atau purnawirawan Brimob. Itu yang ada di memori saya Pak Rahmat. Karena sudah 3 kali jumpa selalu ganti-ganti jaket. Iya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Pak Rahmat ini adalah dia koleksi jaket, tidak pernah ada di pikiran saya. Yang ada di memori saya Pak Rahmat bahwa pasti Pak Rahmat ini anggota atau purnawirawan. Iya. Kira-kira itu pertama pembicaraan kita ini Pak Rahmat. Sebelum saya tanya Pak Rahmat kenapa sampai demikian tadi, saya dulu sampaikan kepada pemirsa, kita mau cari tahu dulu nih, ini Pak Rahmat asalnya di mana nih Pak Rahmat? Silakan. Asalnya kan dari saya Makassar. Ya Makassar Pak Rahmat ya. Di Selatan. Iya. Oh di Selatan. Iya. Oke. Pak Rahmat, ketika menggunakan tadi jaket itu ya, jaket dari polisi, jaket tentara, jaket Brimob. Apakah Pak Rahmat memang seorang anggota kepolisian atau apa? Bukan. Oh bukan? Iya bukan. Cuma anak saya anggota tiga-tiganya. Oh begitu ya? Oke Pak Rahmat. Saya sudah duga bahwa kalau begitu berarti Pak Rahmat ini walaupun dia anggota kepolisian, bukan anggota tentara, tapi jiwanya jiwa angkatan. Ya, kita kira-kira begitu Pak Rahmat. Ya, bisa ceritakan Pak Rahmat ya, apa benar dugaan saya ini bahwa Pak Rahmat punya jiwa angkatan begitu? Ya, silakan Pak Rahmat. Benar Pak. Ya. Karena saya cita-cita saya itu mulai sejak sekolah SD SMP saya ingin menjadi TNI. TNI. Waktu sekolah di SD SMP. Iya. Sudah bercita-cita menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. TNI. Ya oke Pak Rahmat. Lantas setelah itu Pak Rahmat tamat SMA, apakah pernah mendaftar sebagai tentara? Iya pernah, sampai 7 kali. Berapa kali Pak Rahmat? 7 kali Pak. Luar biasa pemirsa sekali. Rupanya Pak Rahmat ini bercita-cita menjadi Tentara Nasional Indonesia dan pernah mendaftar sebanyak 7 kali. Iya betul 7 kali. Dan waktu itu lolos tidak Pak Rahmat? Tidak. Oh tidak lolos ya? Iya tidak lolos. Jadi beliau ini 7 kali daftar tentara, tetapi belum berhasil. Iya betul. Tentu bukan gagal ya, tapi belum berhasil. Iya. Oke Pak Rahmat. Setelah ke-7 kalinya, kenapa tidak daftar berikutnya lagi Pak Rahmat?
karena umurku sudah sampai 20 tahun. Oh, umur sudah sampai 22 Iya. tahun ya. Syarat kan sampai maksimal berapa Pak Rahmat? 22. Oh, 22. Ketika itu sudah lewat bulan ya, Iya, Pak Rahmat? iya betul. Sehingga tidak mendaftar lagi. Ya, tidak mendaftar lagi. Cukuplah 7 kali ya. Ya, cukup. Tapi belum berhasil ya. Belum berhasil. Iya, artinya Pak Rahmat ini sudah termotivasi mendaftar, tapi rupanya Allah belum takdirkan. Iya. Ketika itu Pak Rahmat, apakah Pak Rahmat merasa kecewa, frustrasi? Tidak. Tidak ya. Apa prinsip Pak Rahmat di kala itu? Ketika mendaftar 7 kali tentara ternyata tidak lolos. Mudah-mudahan keturunan saya atau anak saya bisa jadi Tentara tentara atau polisi. atau polisi. Rupanya nih Pak Rahmat tidak putus asa ya. Ketika dia tidak lolos waktu itu, dia masih bercita-cita mudah-mudahan putra-putrinya menjadi tentara atau polisi, melanjutkan cita-cita Pak Rahmat. Ya. Oke. Kita persingkat cerita Pak Rahmat ya. Saya tidak cerita lagi Pak Rahmat menikah dan lain sebagainya. Iya. Pak Rahmat putranya berapa? 3. Oh, putranya 3. Oke. Putranya sejak yang pertama Pak Rahmat tamat SMA lah begitu ya. Iya. Kira tamat SMA. Apa kiat-kiat Pak Rahmat di kala itu? Ketika putranya yang pertama tamat SMA. Ya, kebetulan dia juga mau ingin jadi angkatan. Iya, angkatan. Makanya saya suruh masuk Mendaftar. Mendaftar. Daftar polisi atau tentara? Polisi dulu. Oh, daftar polisi. Daftar Ini polisi, Iya. masuk lagi TNI. Iya. Jadi daftar polisi dia berhasil waktu itu? Tidak, gagal. Oh, gagal. Ya. Belum berhasil. Oke. Belum Setelah berhasil. itu dia daftar apa? TNI. TNI, tentara. Oke. Ya, TNI. Bagaimana hasilnya pada saat daftar tentara? Gagal lagi. Oh, lagi. Oke. Yang ketiga masih ikut. Ya, yang ketiga ikut lagi. Ikut Polisi lagi. Polisi lagi. Ya. Berhasil? Tidak, gagal lagi. Oke. Keempatnya baru berhasil. Alhamdulillah. Kalinya baru berhasil. Yang keempat kalinya putranya Pak Rahmat baru berhasil. Dia tentara atau polisi? Polisi umum. Polisi umum, ya alhamdulillah. Ini luar biasa nih perjuangannya ya. Artinya ketika Pak Rahmat sudah 7 kali daftar, tetapi ternyata Allah belum menakdirkan untuk menjadi anggota tentara. Rupanya cita-cita Pak Rahmat itu dia wariskan lagi kepada putranya untuk daftar di angkatan baik tentara maupun polisi. Dan ternyata putranya ini yang keempat kalinya, ya Pak Rahmat ya, ya, betul. baru lolos. Baru lolos. Dia lolos polisi atau tentara Pak Rahmat? Kepolisian. Kepolisian, alhamdulillahirobbilalamin. Ketika itu bagaimana perasaannya Pak Rahmat? Ya, sangat gembira. Sangat gembira, sudah terobati ya. Iya, sudah. Setidaknya Pak Rahmat yang 7 kali, putranya 4 kali, jadi 11 kali rupanya sudah terobati Iya. dengan lulusnya putranya ini. Allah memang maha kuasa Iya, Pak Rahmat ya. alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Pada saat itu perasaan Pak Rahmat langsung ringan begitu Pak Rahmat ya. Sumringah ya, bersyukur karena rupanya sudah bisa meloloskan putranya masuk menjadi anggota polisi. Polisi, betul. Iya. Jadi beliau sekarang sudah bertugas ya Pak Rahmat? Sudah bertugas. Alhamdulillah sudah bertugas jadi polisi ya. Oke. Baik Pak Rahmat ya. Ini menarik sekali saya kira pemirsa sekalian ya. Kita cermati baik-baik ini karena menarik ceritanya Pak Rahmat ini. Oke Pak Rahmat. Ya. Sekarang Pak Rahmat putra kedua. Ya, betul, betul. Nah, tamat SMA, Ya. ada cita-cita jadi angkatan juga? Iya, ada. Oh. Cita-cita ingin jadi angkatan juga. Iya. Jadi dia daftar di mana Pak Rahmat? Ya, Putra kedua itu? pertama polisi juga. Dia daftar polisi. Bagaimana hasilnya? Ya, gagal. Oh. Tunggu Pak Rahmat ya, Ya, ya. tunggu. Jadi dia belum berhasil lagi Ya, daftar belum berhasil. pertama kali. Oke. Ya. Tidak putus asa. Tidak. Oke, maju lagi. Maju lagi. Masih polisi atau tentara? Polisi lagi. Oh, polisi. Oke. Bagaimana hasilnya Pak Rahmat? Ya, gagal lagi. Gagal lagi. Oke, kedua. Masuk ketiga kali. Polisi lagi. Polisi lagi. Ya, Bagaimana? gagal lagi. Gagal lagi ya. Oke. Pak Rahmat ya. Terus Brimo. yang Satu keempat Brimo. kali. Brimo. Ah, bagaimana hasilnya? Gagal lagi. Oh. Yang keempat Brimo belum berhasil Belum lagi. berhasil lagi. Belum putus asa. Belum. Belum. Yang kelima Masuk TNI. masuk TNI. Iya. Bagaimana sih ya Pak? Gagal lagi. Iya, kelima kalinya nih ya Pak Iya, Rahmat. gagal. Gagal lagi. Iya. Oke. Keenam. Ya, ke-6 sudah masuk alhamdulillah. Di mana lo? Tentara atau polisi? Tentara. Wah, luar biasa ini. Berarti 6 kali Pak Rahmat. Ya, 6 kali.
Kalau tadi putra sulungnya Pak Rahmat 4 kali. 4 kali, Ini 6 kalinya. kemudian putra keduanya 6 kalinya baru lolos, Iya, baru lolos. menjadi tentara, Ya. Tentara Nasional Indonesia. Luar biasa ini Pak Rahmat ya. Iya. Tunggu dulu, saya merenung dulu Pak Rahmat ya. Jadi putranya yang pertama 4 kali, Ya. putranya yang kedua 6 kali. Iya. Jadi sekarang Pak Rahmat posisinya sudah 2-0. Iya, 2-0. Satu polisi, satu Satu tentara. tentara. Wah, luar biasa nih perjuangannya Pak Rahmat. Oke. Baik para pemirsa sekalian. Ini masih ada putranya Pak Rahmat ini yang ketiga ini. Saya mau tanya lagi di mana ini keberadaannya. Baik para pemirsa sekalian. Sekarang kita lanjut Pak Rahmat. Iya. Putra ketiga. Iya. Putra ketiga. Kan 3 putranya Pak Rahmat 3, ya? betul, 3. Pak. Oke. Putranya yang ketiga Pak Rahmat. Iya. Tamat SMA, Ya, saya suruh ikut mendaftar. ikut mendaftar angkatan Iya, angkatan. untuk melanjutkan cita-cita bapaknya yang Iya, terpendam ini. Iya, betul Pak. Oke, dia daftar apa dia Pak Rahmat? Polisi tentara. Polisi. Oke, daftar polisi. Ya. Bagaimana hasilnya? Ya, tidak berhasil, gagal. Gagal. Oke. Iya. Kemudian Masuk tentara. berikutnya. Tentara. Oke. Ya, Bagaimana gagal, sih? Gagal lagi. Gagal. Iya. Oke, Pak Rahmat. Kemudian maju ketiga kali. Polisi lagi. Polisi lagi. Ya, gagal. Gagal lagi. Ya. Tempatnya Keempatnya, masuk Brimob, masuk. Alhamdulillah. oh, masuk Brimob. Iya. Oh, di situ berhasil. Ya, berhasil. Yang keempat kalinya. Iya, Jadi tentara 3 kali, Ya. baru polisi Brimob Ya. yang terakhir. Ternyata jodohnya di situ. Ya, di jodohnya di situ, garis tangannya. garis tangannya di situ. Wah, luar biasa ya, para pemirsa sekalian ya. Ini luar biasa perjuangan Pak Rahmat ini. Putra pertamanya berapa kali tadi Pak Rahmat? 4 kali. 4 kali mendaftar baru lolos menjadi polisi umum. Polisi umum. Oke. Putra kedua 6 kali 6 kali. dan hasilnya menjadi tentara. Tentara. Ya, Tentara Nasional Indonesia. Iya. Oke, jadi sudah 10 ya. Kemudian putra ketiganya Pak Rahmat Keempat kalinya. keempat kalinya. Berarti 14 ya Pak Rahmat ya. Iya. Dan lolos menjadi Brimob. Brimob. Wah, alhamdulillah luar biasa ini. Jadi para pemirsa sekalian, kalau saya kalkulasi ini ya, perjalanan hidup Pak Rahmat ini sebagai salah satu yang senang dengan angkatan, Pak Rahmat mendaftar 7 kali. Iya, betul. Putra pertamanya 4 kali. Ya, 4 kali. Putra keduanya 6 6 kali, berarti sudah 17 kali. Iya. Putra ketiganya 4 4 kali, kali. berarti 21 kali tes. Ayah bersama putra-putranya 21 kali tes. Ya. Ternyata itu tidak membuat Pak Rahmat mundur. Ya. Iya, kita semangat. Iya, tetap semangat ya. Walaupun Pak Rahmat daftarnya 7 kali tentara dan belum berhasil, tetapi cita-citanya itu dia wariskan kepada putra-putranya, sehingga putra-putranya bisa lolos menjadi anggota tentara dan anggota polisi. Baik para pemirsa sekalian ya. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada. Iya. Ini luar biasa perjuangan Pak Rahmat sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita sekalian. Iya, jadi sengaja saya undang Pak Rahmat ini untuk memberikan nilai edukasi kepada para pemirsa sekalian. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu dan ternyata kita belum berhasil, jangan pernah kecewa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah apalagi yang namanya frustrasi. Karena di balik ya ketidakberhasilan itu tentunya bukan sebuah kegagalan, tapi itu adalah kesuksesan yang tertunda ya Pak Rahmat. Iya, tertunda. Iya. Jadi ini sangat menarik untuk kita sekalian kita simak ini, bahwa ketika terjadi sesuatu fenomena komunikasi yang terjadi, tentunya yang syarat dengan ketidakberhasilan, jangan pernah gundah gulana, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa ya, karena sesuatu yang terjadi itu semua atas desain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibuktikan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Beliau bersama putra-putranya 21 kali mendaftar.
masuk di angkatan bersenjata dan angkatan kepolisian, Ya. rupanya BRIMOB, dan itu bisa membuahkan hasil keempat-empatnya. Walaupun Pak Rahmat tidak sempat lolos masuk di angkatan bersenjata, tapi putra-putranya dia bisa loloskan, baik sebagai polisi umum, BRIMOB, dan tentara. Ya. Itu artinya keberhasilan ini adalah keberhasilan Pak Rahmat atas pemberian Allah Subhanahu wa taala Pak Rahmat. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya tanya, bagaimana perasaannya Pak Rahmat setelah putra-putranya menjadi anggota angkatan bersenjata semua ini, ketiga-tiganya nih? Ya, alhamdulillah, saya Alhamdulillah. sangat senang sekali, bahagia sekali. Ya. Karena sudah mencapai cita-citanya semua. Luar biasa Pak Rahmat ya. Ibunya Pak Rahmat, nyonya, istri senang juga Pak Iya, Rahmat ya. senang juga. Karena turut mendoakan semuanya ya. Gitu. Sekarang tiga putra-putranya ini Pak Rahmat sehat semua menjalankan tugas ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan itulah berkahnya ya Bapak Ibu sekalian ini. Pak Rahmat ini saya ketemu di Mekah. Ya, beliau juga merupakan salah satu jemaah calon haji asal Makassar insyaallah ya. Ya, makanya saya bercerita tentang beliau dan saya terinspirasi dengan itu. Makanya saya hadirkan di channel YouTube kita ini untuk menjadi inspirasi buat kita semua. Bahwa sesungguhnya ketidakberhasilan yang kita temui, jangan pernah putus asa dan berhenti di situ. Tapi kita tetap semangat seperti Pak Rahmat. Cita-citanya tidak kesampaian sebagai ayah, tetapi cita-cita itu dia masih wariskan kepada putra-putranya. Dan alhamdulillah Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik. Ketiga-tiga putranya Pak Rahmat ini angkatan bersenjata, satu di Polisi Umum, satu di Tentara Nasional Indonesia, dan satu BRIMOB. Ini sangat menarik sekali Pak Rahmat. Terima kasih banyak Pak Rahmat ya atas segala kehadirannya di podcast kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Ini sangat menarik sekali Pak Rahmat. Terima kasih atas segala atensinya Pak, sehingga ini mudah-mudahan menjadi satu inspirasi buat kita semua, menjadi satu nilai edukasi kepada kita semua, bahwa bercerminlah ya kepada beliau, sosok Pak Rahmat yang begitu pantang menyerah terhadap segala sesuatu. Dinamikanya luar biasa. Bayangkan saja kalau 21 kali mendaftar ayah dan anak ini baru mendapatkan hasil yang maksimal. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Mr. Koronis melaporkan dari Mekah. Ya, alhamdulillah mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Rahmat ya. Insyaallah tetap semangat Pak Rahmat. Ya, kita selamat. Mudah-mudahan haji mabrur insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin.